keras untuk bisa memenangkan satu putaran. Terus menjadi pilar utama penjaga demokrasi kita. Sebuah simbol kedekatan antara Bapak dan PDIP. Ya kalau ulang tahun kita ucapin selamat dong. Akur nih ya. Akur ya Pak ya berarti ya? Akur terus dong. Jadi kalau kita soal cerita komunikasi, kami berempat sudah sangat biasa. Sangat biasa komunikasi. Jadi kalau teman-teman yang kuliah di UGM di Jogja itu pasti sudah tahu style kita seperti apa. Oh ini lagi serius, ini bercanda, ini kode-kode, gitu biasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Manuver politik gencar dilakukan kubu Prabowo Gibran demi Pilpres satu putaran. Segala upaya dilakukan mulai dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang menyatakan dukungan hingga pengurus P3 yang tiba-tiba membelot ke Prabowo Gibran. Bahkan Presiden Joko Widodo pasang badan, turun gunung membela sang Menteri Pertahanan. Muncul wacana tandingan bahwa kubu Ganjar Mahfud mengaku menjalin komunikasi dengan kubu Anies Mohaimin agar berkoalisi pada putaran kedua. Bagayung bersambut Anies mengucapkan selamat ulang tahun ke PDI Perjuangan, sementara Caimin berziarah ke makam Bung Karno. Satu putaran Prabowo Gibran versus Anies dan Ganjar satu haluan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada Sekretaris Timnas Amin, Saan Mustafa. Selamat malam Kang Saan. Malam, Nak. Ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, Hasan Nasbi. Selamat malam Bang Hasan. Malam, Nana. Politikus senior PDI Perjuangan yang juga turun gunung, Panda Nababa. Selamat malam Opung Panda. Malam. Terima kasih akhirnya sudah berkunjung lagi. Ada pakar komunikasi politik Bang Ege, Bang Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Ege. Malam, Nana. Masih bersama dengan Direktur Eksekutif dari LSI, Mas Jayadi Hanan. Selamat malam Mas Jayadi. Malam, Nana. Dan Political Show spesial 28 hari jelang pemungutan suara, kita akan mengundang langsung teman-teman pemilih muda. Malam ini ada perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul yang sudah hadir di studio. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah hadir. Dan nanti teman-teman dari Esa Unggul boleh menanyakan kepada para narasumber, mengkritik juga boleh, mengomentari perbincangan kita pada malam hari ini juga boleh. Oke, sebelum saya mulai, saya akan putarkan dulu ini pernyataan yang cukup mengagetkan ya, yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang dianggap dalam tanda kutip membela salah satu paslon. Kita dengarkan sama-sama. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Nggak bisa. Saya ke Bang Hasan dulu. Bang Hasan, ini Presiden Jokowi dianggap dalam tanda kutip turun gunung membela capres Anda, Pak Prabowo Subianto pada saat debat kemarin. Selain itu Presiden Jokowi juga sempat bertemu makan siang dengan Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan membahas soal kampanye Prabowo Gibran. Bertemu juga dengan Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto membahas juga soal elektabilitasnya Prabowo Gibran. Apakah ini memang upaya Presiden Jokowi untuk membantu Pak Prabowo menang satu putaran, Bang Hasan? Ya kalau mau ditafsirkan begitu silakan saja. Tapi kan saya tetap melihat Pak Jokowi bergerak dalam koridor dan kapasitas sebagai presiden. Karena Pak Jokowi kan mengklarifikasi, tidak hanya Pak Jokowi, Menteri Luar Negeri juga mengklarifikasi pernyataan Anies. Soal kita cuma jadi penonton di panggung dunia, diklarifikasi sama Ibu Menlu. Gimana caranya kita cuma duduk-duduk doang, kita berpartisipasi aktif kok. Bahkan Pak Jokowi ketemu Putin, ketemu Zelensky, ketua G20, ketua ASEAN, nggak duduk-duduk aja kita di. Jadi menurut saya Pak Jokowi itu membela tudingan-tudingan terhadap pemerintah. Meluruskan tudingan atau sesuatu yang menyudutkan pemerintah. Jadi tidak hanya soal pertahanan, tapi soal-soal lain juga kemudian diluruskan oleh kabinet Pak Jokowi. Karena ini menyangkut marwah beliau sebagai presiden. Kalau misalnya ketemu dengan Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto dan segala macam, ya konteksnya bisa ada
sebagai presiden ketemu menteri, bisa juga ini merupakan bagian dari koalisi, ya, koalisi yang menyebut diri mereka sebagai tim Pak Jokowi. Menurut saya nggak ada yang masalah yang perlu dibesar-besarkan di sana. Jadi ini kan ya pertemuan-pertemuan politik biasa aja. Itu sama aja kayak Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP juga bukan sesuatu hal yang perlu dibesar-besarkan menurut saya. Jadi ini komunikasi politik yang biasa saja menurut saya. Tapi dari TKN nggak melihat bahwa ini suatu bentuk endorsement ya dari Presiden kepada Pak Prabowo supaya Pilpres ya berlangsung 1 putaran aja. Kalau endorsement itu buat kita sah-sah aja ada anaknya Pak Jokowi yang ada menjadi kandidat kok. Oke. Iya, tapi yang nggak boleh itu kan menggunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, misalnya menggunakan aparat Pak Jokowi ikut kampanye apa ada segala macam. Kalau yang lain-lainnya kan yang bisa dilakukan ya dilakukan saja. Oke. Jadi gini, kalau kita bicara 1 putaran ya, saya mungkin juga Bang Saan juga yakin menang 1 putaran loh. Ya kan? Opung Panda juga bisa yakin menang 1 putaran. Mereka akan melakukan semua hal yang perlu dilakukan. Tapi kan secara untuk statistik bisa, yang tinggi kan angkanya Pak Prabowo Gibran. Diuntungkan nggak dengan makanya endorsementnya Pak Jokowi? pendefinisiannya kita harus sepakat dulu di ruangan ini. Kita sepakat nggak mempercayai hasil survei tadi? Oke. Jangan-jangan Bang Saan nggak percaya sama hasil survei itu. Bang Saan punya angka sendiri, jangan-jangan menurut beliau Anies yang unggul dan berpeluang 1 putaran. Oke. Jangan-jangan Opung juga nggak percaya dengan angka itu. Kita berdebat jadi soal yang abstrak. Jangan-jangan Bang Effendi nggak percaya sama angkanya Bang Jaya Hadi Hanan. Jadi kecuali kita sepakat dengan angka tadi, baru kita buka perdebatannya. Oke. Mau 1 putaran atau 2 putaran. Tapi merasa kita diuntungkan dong. Apa? Dengan adanya endorsementnya Pak Jokowi sampai turun gunung, masa nggak merasa diuntungkan? Itu kan semakin menunjukkan ke nggak publik bahwa apa-apa. Pak Jokowi mendukung putranya dan Pak Prabowo. Ya maksudnya aneh kan Pak Jokowi tiba-tiba dukung Anies, menurut saya aneh hari ini. Oke. Maksudnya Jadi merasa wajar aja mendapatkan kayak gitu. keuntungan lah ya. Iya. Oke. Oke. Aneh aja. Oke, saya mau tanya ke Opung Panda. Opung Panda, bagaimana kemudian PDI Perjuangan melihat Pak Jokowi udah semakin terang nih menunjukkan keberpihakannya, mendukung Pak Prabowo supaya bisa menang Pilpres 1 putaran. Yang saya tanyakan, Pak Jokowi masih kader terbaiknya PDI Perjuangan kan? Saya itu terus terang khawatir, sangat khawatir. Bahwa Jokowi ini setengah hati mendukung Prabowo. Kenapa? Kan ada anaknya di situ, dengar masa dulu. mau... Setengah hati, kenapa setengah hati? Kalau betul-betul dia dukung, dia bilang, ucapan saya yang dulu mendukung Ganjar Pranowo, hapus. Oke. Yang saya bilang di Alto, tidak benar. Anak saya yang 2 juga tidak. Itu dia baru penuh, kasihan Prabowo gitu loh, kalau setengah hati. Kita udah pernah korban Ganjar, setengah hati dibikinnya. Oke. Gitu loh. Jadi maka itu kita harapkan dengan acara ini jangan diulangi lagi lah. Jangan diulangi Jokowi lagi. Kalau betul-betul dia dukung Prabowo betul-betul penuh hati. Dengan penuh etika. Dengan Ngomong penuh langsung aja. Jadi jangan nasibnya seperti Ganjar. Rambut putih, pemimpin yang diharapkan tegas dan itu Ganjar. Macam-macam puja-puji dia Ganjar. Tapi ternyata apa yang terjadi? Gitu loh. Apa yang terjadi? Gitu loh. Kemudian lagi itu yang saya katakan dalam hal ini, saya dulu pernah dekat dengan Jokowi. Saya nggak tahu siapa lagi yang sekarang dekat dengan dia, mau menasehati, mengingatkan dia, nggak usah dia banyak bicara lagi. Oke. Nggak jauh saya bicara, misalnya contoh, dia kritik yang debat itu. Padahal 2019 dia ngomong, Prabowo punya tanah sekian, kemudian masa lalu HAM dan segala macam semua. Itu sangat pribadi. Oke. Dia lakukan itu gitu loh. Maka itu supaya lebih arif dan bijak, sebaiknya dia tidak banyak ngomong, tidak banyak cawe-cawe campur lagi gitu loh. Saya itulah kembali lagi, survei-survei tadi bisa melonjak kena bisa badai kalau kemudian rakyat sadar, oh rupanya setengah hati dia mendukung Prabowo. Oke. Saya ke Jawa Tengah. Setengah hati kok bisa setengah hati mendukung Pak Prabowo? Kan di situ ada anaknya, nggak mungkin presiden menjerumuskan anaknya. Bukan setengah hati lah, hapus dong dukungan dia kepada Ganjar. Oke, kan Pak Jokowi orang Solo, orang Jawa, nggak mungkin bicara terbuka. Sama dengan sekarang, dia sebagai presiden, gambar dia satu-satunya hanya ada partai tertentu, yang kebetulan ketua umumnya anaknya. Mana ada yang lain berani bikin gambar dia? Nggak ada. Di seluruh republik ini nggak ada. Ya. Kalau dia betul-betul tidak hapus itu semua. Jangan pakai apa saya.
Kagak. Jadi hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi udah selesai lah ya? Bukan dia yang menyelesaikan sendiri. Oke, kalau PDI Perjuangannya masih berharap nggak Pak Nggak Jokowi ada, kembali? masih banyak. Kan tadi setengah hati katanya dukung Pak Prabowo. Siapa tahu bisa kembali lagi ke rumahnya dukung Mas Ganjar? Masih berharap nggak? Nggak begitu penting lagi Oh, gitu oke, loh. jadi buat opung, buat PDI Perjuangan, Pak Jokowi udah nggak penting lagi. penting lagi, dia mau ke kita apa? Dia sendiri yang mengeluarkan dirinya dari apa PDI Perjuangan. Tapi approval ratingnya Pak Jokowi tinggi loh. Caranya dia mengeluarkan dirinya. Dia ngomong nggak ke Mega mau ngajukan Gibran. Dia ngomong nggak ke PDI mau ngapakan ini. Dengan sikap dia itu dia sudah menjauhkan dirinya. Gitu loh. Jadi jangan terbalik-balik gitu loh. Jangan terbalik-balik. Tapi approval ratingnya Pak Jokowi tinggi. Oh iya, kepuasan terhadap Pak Jokowi itu tinggi. Nggak khawatir tergerus nih suara Ganjar dan Saya PDI cerita Perjuangan. pengalaman di Jawa Tengah, Pak. Kita 2 kali disuruh mengalahkan Prabowo, memenangkan Jokowi. Sudah. Sekarang kok dari desa, kepala desa kok minta kami sekarang menangkan Prabowo. Bagaimana itu? Akhirnya dia sendiri punya, oh karena anaknya. Gitu loh. Itulah tingkat kesadarannya. Ya. Karena anaknya di situ, maka disuruh menangkan. Ya kan begitu. Nah itu juga yang kualami di Sumatera Utara. Saya ke sana, Pak bagaimana nih Pak? Kita disuruh sekarang menangkan. Itu jadi langkah-langkah menuju satu putaran. Kita 2 kali disuruh ngalahkan. Gitu loh. Oke. Nah dalam hal ini saya pikir ini suara yang langsung dari akar rumput. Apa yang terjadi gitu loh. Oke, saya mau ke Timnas Amin. Kang Saan, dari Timnas Amin melihat bahwa Presiden sudah semakin terbuka untuk menunjukkan keberpihakannya kepada paslon yang kebetulan adalah salah satunya anaknya begitu ya, Prabowo Gibran, untuk bisa menang 1 putaran. Iya, kalau kami ya dari Timnas Amin ya meyakini bahwa Pilpres itu akan 2 putaran. Keyakinan kami itu kan didasarkan juga pada data-data elektoral yang sampai hari inilah misalnya. Anggap deh sampai bulan Januari itu belum ada satupun ya baik survei yang dirilis ke publik maupun survei internal masing-masing. Baik survei internal yang dilakukan oleh tim pasangan calon presiden wakil presiden masing-masing ataupun survei internal dari partai-partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi dari data-data yang ada itu belum ada satupun yang menunjukkan bahwa hari ini itu akan ada 1 putaran. Itu satu hal sampai hari ini. Maka kami meyakini bahwa survei yang namanya Pilpres akan 2 putaran. Yang kedua, dalam 30 hari ke depan tentu dinamika politik itu akan tinggi ya. Dinamika politik akan tinggi. Kenapa dinamika politik akan tinggi? Karena masing-masing partai, masing-masing caleg dan juga tentu masing-masing pasangan calon presiden wakil presiden akan memaksimalkan seluruh potensinya, seluruh kemampuannya untuk 30 hari ke depan itu pertama tentu menaikkan elektoral masing-masing. Dan yang kedua juga tentu akan berusaha mencegah agar tidak ada pasangan calon yang akan melampaui 50%. Ini akan dilakukan, itu satu hal. Nah dinamika politik yang begitu tinggi tentu ini juga berpengaruh terhadap fluktuasi elektoral ya. Elektoral masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi Pak Jokowi sampai turun gunung buat Timnas Amin itu nggak mengkhawatirkan ya untuk bisa Pilpresnya 1 putaran? Ya kalau kami kan jelas memang Pak Jokowi memang tidak ada, buat kami dari dulu memang tidak mengkhawatirkan. Karena memang posisinya. Padahal approval ratingnya Pak Jokowi tinggi loh, dari suaranya juga, berpengaruh loh. Dari dulu juga kan sebelum resmi mengumumkan pasangan calon presiden, sebelum resmi Pak Jokowi anggaplah secara gestur ya memberikan dukungannya kalau bilang Bang Panda belum 100% itu memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo Gibran. Kan dari awal juga memang Pak Jokowi dalam tanda kutip kan kurang menghendaki Anies kan gitu loh. Tidak menghendaki, bukan kurang menghendaki. Gak usah diperhalus. Itu kan gitu loh. Nah karena itu kita tahu posisi. Dan karena kita tahu posisi tentu karena kita juga tahu konsekuensi. Ada konsekuensi elektoral yang akan berusaha bagaimanapun misalnya untuk dicegah kan gitu loh kan. Itu kita tahu konsekuensi. Karena kita tahu konsekuensi, maka kita juga punya
format-format politik, formulasi-formulasi Oke, jadi politik tidak akan kita bergantung lah. lakukan. Ya. Jadi kita memang tidak nggak bergantung tergantung sama kepada sekali approval ratingnya Pak Jokowi, Pak endorsementnya Pak Jokowi. Jokowi. Oke, Bang Ege, saya ingin Anda menganalisa ya bahwa Presiden tiba-tiba sampai turun gunung, terus kemudian ada GSP, gerakan satu putaran. Ini memang semuanya adalah orkestrasi supaya Pak Prabowo Gibran ini menang satu putaran ya. Emang harus sampai begitu Presiden sampai turun gunung begitu? Judulnya bagus, satu putaran atau satu haluan, kalau kami satu keilmiahan saja gitu ya. Jadi maksudnya kalau tadi pertanyaannya apakah Pak Jokowi itu memang mendukung Pak Prabowo Gibran, itu sudah sudahlah pasti. opung, sudah pasti itu pertama. Cuma kan kalau menurut saya Presiden itu punya hak kok untuk membela salah satu pasangan. Apalagi kalau dia dari periode 1 ke periode kedua, dia malah bela dirinya sendiri. Nah, dalam konteks hari ini, walaupun nggak terlalu jelas partainya apa gitu. Pung, nanti selesaikan sendiri, Pung. Tapi maksudnya setidaknya dia itu kalau makan siang kemarin itu hari Sabtu, yang satu lagi hari Minggu. Yang penting tuh selama cuti dan hari libur nggak ada masalah. Jadi artinya kalau saya jelas dia membela Prabowo dan Gibran. Itu udah pasti. Nah, tinggal untuk satu putaran. kalau frekuensinya agak banyak, ya sudah sepenuh hati kok. Sudah Kalau sepenuh menurut hati. Bang Ege Kalau dari menurut pakar saya sudah komunikasi sepenuh hati. politik sudah sepenuh hati. Ya. Nah tapi kalau Opung masih dia berharap, semakin sepenuh hati, jangan-jangan ada tadi nih, saya mengutip kalimat yang muncul di sana. Nah ini yang kita temukan di lapangan. Beliau ini kan peneliti kuantitatif, saya kualitatif bersama-sama dengan Cak Suko Widodo, ada Hasrullah dari Unhas juga, kami komunikolog Indonesia itu. Nah betul, kalau selama ini kan saya mengatakan belum terlihat kemungkinan satu putaran. Tapi pada hari ini, jangan-jangan saya mau mengatakan begini nih pada hari ini di CNN aja. Saya mengatakan memang ada angka-angka yang kalau di Litbang Kompas itu dia mengatakan dalam konteks kuantitatif ada 10% yang berubah. Kalau kami kan sebagai peneliti kualitatif nggak bisa bilang begitu. Jadi ada kalau dikonversi sejumlah pemilih yang berubah. Nah angka ini cukup besar sehingga meninggalkan sebagian kecil lagi seperti tadi. Tapi sekarang ini sedang ada gejala terhenti. Nah yang menarik, ya stabil lah ya. Artinya ada suatu kelompok yang sedang tidak tahu tidak jawab, menunggu untuk memindahkan suaranya nanti. Tapi dari satu kelihatannya itu saling pindah-pindah. Kalau kemungkinan migrasi dengan 2. Tapi sebaliknya 2 juga dengan 3 tuh. 1 ke 3 agak sulit terlihat ya. Jadi ini menarik. Kalau mau ditanya sekarang ini, jangan-jangan saya harus mulai mengatakan, tapi ini buat memicu ya, karena ini deret hitung atau deret ukur. Kalau deret hitung 1, 2, 3, 4, Jadi 5, harus mengatakan apa nih? Saya harus mengatakan bisa 50-50 nih. Satu putaran? Iya, bisa 50-50. Dengan frekuensinya Pak Jokowi? Itu salah satu. Salah satu faktor. Nah, tapi hasil lainnya adalah kelihatannya semuanya itu sekarang sedang meningkatkan tadi kecepatan untuk berinteraksi di lapangan. Kita lihat itu sekarang jumlah massa yang datang makin besar loh di berbagai tempat. Jadi ini bisa memicu 01 dengan 03 juga untuk mulai meningkatkan menjadi deret ukur. Deret ukur itu 1, 2, 4, 8 dan seterusnya gitu. Karena memang sekarang sedang agak terhenti nih. Saya nggak tahu nanti Jayadi biar jelaskan. Ini sedang agak terhenti, menunggu yang tidak tahu tidak jawab atau perpindahan dari 1, 2, 2, 3 gitu. Itu yang sedang terjadi. Oke. Saya mau ke Mas Yadi. Mas Yadi, seberapa besar sebetulnya pengaruhnya Pak Jokowi untuk bisa membuat Pilpres satu putaran? Bisa besar kalau Pak Jokowi itu sasarannya ke yang tadi. Yang pertama menguatkan pemilih yang sudah milih Prabowo. Kan yang sebagian besar pindah ke Prabowo adalah pemilih Ganjar yang tadinya memilih Pak Jokowi. Ya, kan pemilih Ganjar itu awalnya ada 2 jenis. Pemilih PDIP yang sebagian besar sampai sekarang di atas 70% masih milih Ganjar, setia. Lalu pemilih Jokowi yang non PDIP. Nah yang pindah ke Pak Prabowo itu terlihat sekali dari Oktober ke November dan Desember. Itu terlihat sekali. Itu adalah non PDIP ya? Itu pemilih Ganjar yang non PDIP. Pemilih Jokowi yang non PDIP. Itu pindah. Nah perpindahan itu tampaknya berhenti di bulan Desember. Oktober, November, Desember. Jadi dari 36-an, 35-36 suara Pak Prabowo waktu itu naik melonjak menjadi ada 42 yang bilang, ada 43, ada 45, ada 46. Tapi dari awal Desember ke sekarang, kalau kita lihat survei-survei yang dirilis, itu tidak terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Artinya perpindahan suara dari Ganjar ke Prabowo itu mulai melambat. Berarti sudah habis? Belum tentu habis. Oh belum tentu habis. Masih bisa aja. Tinggal di tidak tahu, tidak jawab. Tapi pada saat yang sama,
dari Oktober ke Desember itu ada perpindahan dari pemilih Prabowo ke sebagian besar ke Anies. Ya. Nah kalau kita analisis sekarang itu terjadi juga stagnansi kalau mau disebut. Sekarang Desember ke Januari belum perpindahan itu menjadi makin lambat. Itu artinya harapan untuk 1 atau 2 putaran, baik yang mengharapkan 2 putaran maupun yang mengharapkan 1 putaran tertuju pada sekitar 8% yang hanya undecided itu ya, 8%. Ya kita tidak bisa mengatakan 8-10 mungkin ya. Katakanlah 8-10 kalau dibesarkan, yang mengatakan dia disurvei belum tahu atau tidak mau menjawab. Nah karena itu menurut saya penting untuk melihat karakteristik ini, mereka ini. Kalau dibedah karakteristiknya itu, dia tidak ngeblok ke satu kelompok. Misalnya di negara maju seringkali yang undecided itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, pendapatannya tinggi, di daerah perkotaan. Kalau di sini kelihatannya mix, campuran. Ngeblok ke satu kelompok itu termasuk NU nggak? Bukan, maksud saya dia punya karakteristik yang mirip dengan salah satu kandidat. Kalau kita lihat karakteristik yang 8-10% itu, dia karakteristiknya ada semua untuk semua kandidat. Baik. Gitu. Selain tadi faktornya Pak Jokowi ya, yang menurut Mas. Faktor Pak Jokowi itu bisa berpengaruh kepada kelompok yang 8-10%. 8-10%. Berarti selain faktornya Pak Jokowi ternyata ada faktor lain yang bisa membuat paslon nomor 2 ini percaya diri bisa menang 1 putaran ya. Salah satunya adalah deklarasi dukungan dari Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah Indar Parawansa. Karena kita tahu Provinsi Jawa Timur adalah salah satu battleground dalam Pilpres 2024. Kita dengarkan pernyataan dukungan Khofifah Indar Parawansa berikut ini. Insya Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti, nah saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Saya bahas satu-satu ya, deklarasi dukungan Khofifah Indar Parawansa dan perpindahan dukungan dari elit P3 yang tadinya mendukung Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Saya mau ke Timnas Amin terlebih dulu. Kang Saan, dengan adanya deklarasi dukungan Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah Indar Parawansa yang dulu itu di-endorse loh oleh Partai Nasdem, sekarang malah mendukung Pak Prabowo Gibran. Ini khawatir nggak akan menggerus suaranya Anies Mohaimin di Jawa Timur? Ya, dari dulu ya, tanda-tanda Ibu Khofifah akan dukung pasangan Prabowo Gibran itu kan sudah ada. Ini kan bukan hal yang baru. Tapi kan sempat dideketin untuk jadi cawapresnya Mas Anies. Ya itu kan dulu kan. Ini kan kita bicara dalam konteks hari ini. Bicara dalam konteks hari ini itu kan bukan hal yang mengagetkan ketika Ibu Khofifah memberikan dukungan kepada pasangan 02. Karena memang tanda-tanda akan memberikan dukungan itu udah panjang kan gitu loh. Hadir di Golkar ya, diperkenalkan sebagai tim ya. Itu hal yang saya katakan itu bukan hal baru dan itu juga udah kita bukan hanya diprediksi, tapi kita sudah udah menyatakan bahwa itu nggak mungkin. Bakal jadi hambatan nggak untuk merebut suara di Jawa Timur? Beliau ini ketua Fatayat NU loh. Ya sampai hari ini ya kalau kita lihat dari data survei di Jawa Timur ya, baik yang dilakukan oleh LSI ya Mas Jayadi maupun yang lain-lain kan sempat merilis survei. Justru yang cukup buat kita adalah tren Pak Anies Pak Muhaimin naik kan gitu loh di Jawa Timur. Yang dulu misalnya sekitar ya 11, 12, ini kan naik sekitar 16 ke 17. Artinya dengan ada hubungan ada dukungannya Ibu Khofifah ke 02 itu sangat sama sekali tidak berpengaruh. Ya? Nah tinggal soal ini aja, ini kan soal masing-masing
uji ketokohan dan kekuatan ketokohan yang ada di Jawa Timur. Muhaimin ya tokoh di Jawa Timur. Dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi itu bukan hal yang mengkhawatirkan. Jadi nggak mengkhawatirkan untuk pasangan Amin. Bagaimana dengan PDI Perjuangan? Opung ini tadi elit P3 loh, anak buahnya Mas Romi yang kemudian memutuskan untuk mengalihkan dukungan. Tadinya mendukung Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Variasi-variasi seperti ini lazim. Lihat aja dulu Golkar di NTT. Dipimpin orang DPP-nya lagi. Mendukung Ganjar. Ini variasi-variasi yang begini itu maklumlah kita ada. Tapi secara psikologis gimana? Yang saya dari tadi tidak disinggung, yang kenapa saya katakan tadi soal Jokowi, sekarang rakyat itu sudah sadar bahwa mereka itu, saya yakin akan beralih ke Ganjar. Karena mereka kecewa. Dengan Jokowi. Tapi approval ratingnya Pak Jokowi tetap tinggi, Bu. Iya, bisa lihat nanti. Itu kan, maka itu kami yakin ini satu putaran. Satu putaran? Satu putaran. Salaman dulu itu katanya Bang Hasan. Iya kan? Jadi yang satu putaran untuk PDI Perjuangan. Oh, oke. Jadi sekarang gerakan satu putaran bukan hanya paslon 2, paslon 3 juga. Karena Bu Mega kemarin di pidato PDI Perjuangan bilang. Dengar dulu, sikap Jokowi ini sangat menguntungkan kami, gitu loh. Sikap Jokowi ini yang dia tidak, yang pelintat-pelintut begitu, itu menguntungkan kami. Sebentar bilang A, besoknya B, sebentar bilang ini, itu menyadarkan rakyat. Oh, rupanya memang Ganjar lah. Oke, Gitu jadi PDI Perjuangan yakin Ganjar bisa menang satu putaran? Karena diuntungkan sikapnya Jokowi. Oke, kok nggak kompak nih sama 01? Mana? 01 kan Lain lagi pengennya cerita, sama-sama dua putaran. lain lagi persilatan dia. Oke. Karena kemarin Ibu Megawati waktu pada saat pidato di HUT PDI Perjuangan juga bilang ya, bahwa satu putaran. Tapi kan angkanya nggak ya lihat susah aja, ini kan bergerak terus, lihat aja nanti. Lihat aja. Masih optimis? Optimis lah, sangat optimis. Tapi dengan adanya perpindahan dukungan ini nggak mengganggu psikologis? Nggak ada. Di internal PDI Perjuangan, di TPN, Ganjar Mahfud? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Kalau Opung pede sekali ya kayaknya ya. Dengan satu putaran sama seperti Ibu Mega, tapi saya mau ke Bang Hasan. Bang Hasan. Saya dukung Opung. Saya dukung satu putaran. Oke, jadi ini sekarang yang mengeluarkan GSP gerakan satu putaran bukan hanya paslon 2. Tapi saya mau ke Bang Hasan. Bang Hasan, dengan adanya dukungan dari Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa, apalagi kita tahu Jawa Timur sebagai battleground, kemudian ada perpindahan dukungan dari elit P3 ke Prabowo Gibran, ini menambah optimisme bisa menang satu putaran? Kalau Ibu Kofifah bergabung itu kan kita harus akui itu memperkuat kepercayaan diri tim Prabowo Gibran. Karena beliau sudah proven punya pendukung yang luar biasa. Itu proven. Kan beliau waktu itu melawan incumbent lah. Gus Ipul kan incumbent pada waktu itu. Tapi dan tidak didukung oleh partai mayoritas yang ada di Jawa Timur. Tapi beliau bisa membuktikan diri, beliau bisa menang. Nah, buat kita itu menambah kepercayaan diri. Nah, yang lain-lain itu saya setuju sama Opung. Gimik-gimik kayak gitu kita nggak terlalu nggak terlalu pikirkan. Tapi yang saya senang hari ini adalah saya punya kesamaan dengan Bang Saan. Kayaknya Bang Saan percaya dengan survei tadi. Makanya Bang Saan ingin beliau yakin 2 putaran. Karena memang itu harapan yang sedang dibangun. Itu artinya beliau percaya dengan hasil survei yang tadi. Karena memang positioningnya beda. Kalau kita di angka seperti yang disampaikan oleh Bang Jayadi tadi, kan kita nggak mikirin putaran 2 dong. Kan sedikit lagi untuk 1 putaran. Makanya target kita yang paling masuk akal adalah menang 1 putaran. Bukan menang, tapi menang 1 putaran. Tapi kalau teman-teman yang lain mungkin harus balapan jadi yang nomor 2 kan. Kalau main game kan harus memperpanjang nyawa nih. Cara memperpanjang nyawanya adalah dengan masuk putaran kedua. Tapi saya juga senang dengan Opung. Ada kesepakatan saya dengan Opung bahwa Opung yakin sekali. Mungkin Opung nggak percaya dengan hasil survei ini, nggak apa-apa. Mungkin hasil survei internalnya Opung, Ganjar bisa menang 1 putaran. Nah ini saya juga senang. Berarti ada teman yang juga sama-sama lagi mengejar satu
Satu putaran. Jadi nggak perlu dituduh ini akan menggunakan segala cara untuk satu putaran. Loh, teman ada juga yang mau satu putaran kok gitu. Oke. Tapi ini menarik ya bahwa kalau memang sesuai angkanya yang dipaparkan oleh Mas Jayadi dan beberapa lembaga survei kan berarti Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Sementara paslon 1 dan paslon 2 Timnas Amin dengan TPN Ganjar Mahfud ini sedang menjajaki koalisi. Padahal mereka ini berebut untuk masuk ke tiket putaran 2. Ini agak sulit ini untuk mencerna logikanya. Mas Jayadi nanti saya mau tanya tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.